up! You're right. You should have killed me when you had to. Hello, welcome back guys. Apa kabar nih? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan yang luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah series yang sangat seru berjudul Knightfall yang dirilis pada tahun 2017, di mana film ini akan menceritakan bagaimana kisah para kesatria Templar, ordo terkuat di abad pertengahan yang harus kembali berjuang merebut kota suci setelah kekalahan mereka dalam perang salib. Tentu cerita ini diadaptasi dari kisah nyata yang mungkin terdapat sedikit perubahan untuk menyajikannya. Maka dari itu, jangan sampai melewatkan alur cerita film ini sedetik pun. Mari kita simak bersama-sama bagaimana keseruan ceritanya. And check this out. Di mana pada tahun 1291 tanah suci yang terletak di kota Acre, Israel barat daya Teluk Haifa terkepung oleh pasukan muslim yang dipimpin langsung oleh Sultan Mamluk. Tepat pada hari ini pengepungan telah berlangsung selama 43 malam dan Rashid datang sebagai utusan menemui Godfrey, sang master Templar, untuk memintanya menyerah karena 100.000 pasukan muslim siap menyerang dan kini hanya ada dua pilihan, yaitu mundur atau mati. Pertemuan itu benar-benar menjadi peringatan terakhir karena di pagi harinya Sultan Mamluk langsung mengerahkan semua pasukan yang ada untuk merobohkan tembok pertahanan. Menghadapi situasi ini, Godfrey menegaskan bahwa 200 tahun sudah pasukan kita melindungi peziarah yang pergi ke Yerusalem, dan hari ini Acre adalah benteng terakhir kita di tanah suci. Maka dari itu kita bertempur bukan hanya untuk kota. Jadi ingatlah bahwa kita hamba Tuhan, bertarung untuk Tuhan dan meraih kemenangan bersama rahmat-Nya. Dan mereka berjuang dengan sangat keras. Namun banyaknya pasukan muslim yang datang membuat mereka harus segera mundur mengamankan cawan suci yang menjadi lambang kejayaan mereka. Menyadari situasi semakin mendesak, mereka terus bergegas untuk mencapai dermaga. Namun perhatian Landry, si pejuang Templar, teralihkan dengan adanya seorang pria dan putrinya yang terjebak di sana. Landry pun langsung memutuskan kembali membantu mereka keluar dari situasi ini, hingga sahabatnya yang bernama Gwen harus terluka cukup parah setelah melindunginya dari serangan-serangan yang datang. Melihat Gwen terjatuh, Landry pun memintanya untuk segera bangkit dan pergi meninggalkan tempat ini. Hingga di ujung pelarian, tiba-tiba kapal pengangkut cawan suci terkena serangan, sehingga mereka harus pergi dengan penuh kekecewaan. It is lost. 15 tahun setelah peperangan terjadi, Landry menjalani hari-harinya di kerajaan Prancis untuk melatih Philip IV, sang pewaris kerajaan berperang. Hingga penasihat kerajaan yang bernama de Nogaret pun datang mendekat untuk menyampaikan sesuatu, di mana ternyata kerajaan mereka saat ini tengah dilanda krisis ekonomi dan salah satu cara adalah mengambil harta para Yahudi yang masih hidup. Dan tentu saja Philip menentang tegas hal itu karena dirinya tak ingin dicap sebagai raja yang kejam terhadap rakyatnya.
Sedangkan kini Landry juga beranjak pergi menemui para kesatria Templar, di mana mereka juga mulai berencana mendonasikan sedikit kekayaan mereka untuk membantu kerajaan. Landry pun tak setuju akan rencana yang disampaikan karena setiap posisi mempunyai tugas masing-masing dan tugas para Templar seharusnya merebut kota suci, bukan malah berada di tempat ini. Perbedaan pendapat pun membuat suasana sedikit menegang. Namun Godfrey segera membawa Landry keluar untuk sedikit mencairkan suasana mereka. Dengan tegas Landry menanyakan apa yang mereka tunggu selama 15 tahun terakhir, karena sudah jelas bahwa mereka mempunyai cukup dana dan ribuan orang di Eropa yang masih sanggup untuk berperang. Namun tetap saja Godfrey menegaskan bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat, hingga dirinya mulai beranjak pergi setelah melihat sebuah jeruk yang tertinggal seperti tengah merencanakan sesuatu. Seketika Godfrey pun terus bergegas menuju suatu tempat, namun sialnya di tengah perjalanan sekelompok perampok datang menyerang sehingga dirinya harus berjuang keras untuk menghadapinya. Hingga Parsifal, si petani muda yang menyadari Master Templar tersudut pun mulai berpamitan untuk pergi membantunya. Dan We'll make it painless. Don't waste your time. sebenarnya dengan sedikit bantuan yang Parsifal berikan, Godfrey berhasil mengalahkan mereka dengan mudah. Namun dengan banyaknya luka tusukan yang ia terima membuat tubuh tuanya tak dapat bertahan lagi. Dengan itu ia pun meminta Parsifal mengantar pedangnya ke kerajaan dan memberikannya kepada Landry karena ada sesuatu yang ia rahasiakan di balik pedang kesayangannya ini. Parsifal yang merasa mendapat tugas terhormat pun memberitahu Merry bahwa dirinya akan segera pergi meski perjalanan ini akan sangat berbahaya untuknya. Hingga setibanya di sana, para kesatria Templar pun segera datang mendekat untuk menanyakan apa yang tengah terjadi. Parsifal mulai menjelaskan bahwa Godfrey tewas terbunuh kawanan para perampok dan dirinya diminta untuk mengantar pedang ini agar para Templar tahu langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mendengar hal itu, Landry meminta Gawain menjemput mayat Godfrey agar dapat dimakamkan dengan baik, dan tak lupa juga berterima kasih terhadap Parsifal yang telah mengantar pedang meski belum tahu apa maksud dari perkataan Godfrey sebenarnya. Hingga perhatian Landry kembali terpecah ketika salah satu pelayan kerajaan datang memberitahu bahwa ada seorang kaum Yahudi yang menikam penduduk Kristen dan sangat berpotensi akan menjadi sumbu kerusuhan di antara mereka. Bersamaan dengan itu, Denogaret juga datang menemui Raja Philip untuk menyampaikan apa yang telah terjadi di luar sana. Raja Philip pun menganggap enteng masalah ini, namun Denogaret menegaskan bahwa penduduk Kristen berniat untuk menuntut balas sehingga kaum Yahudi harus segera dievakuasi sebelum hal buruk benar-benar terjadi. Yang siapa sangka konflik itu sengaja direncanakan Denogaret agar para pembunuh bayarannya dapat merampas semua barang-barang kaum Yahudi setelah meninggalkan kota. Untung saja Joan, sang permaisuri Raja Philip, mengetahui perbincangan mereka sehingga dirinya langsung bergegas pergi memberi surat kecil terhadap Landry untuk mengatasi hal ini. Listen, the king must be hooked. Pada saat itu pelayan ahli senjata yang tengah merapikan bilah pedang Godfrey juga mulai menyadari sesuatu. Hingga setelah beberapa waktu berlalu, kaum Yahudi benar-benar memulai perjalanan dan dikejutkan para perompak yang benar-benar datang menyerang mereka. Untung saja Landry bersama pasukannya datang tepat waktu dan lihatlah betapa serunya. Thank you for your help.
Dengan pengalaman yang ada, mereka pun berhasil membantai para perampok untuk menjaga kaum Yahudi tetap aman. Sedangkan Parsifal yang mengantar Gawain dan beberapa kesatria Templar lain ke gubuk kecilnya dibuat sangat bersedih ketika melihat Merry, sang kekasih, telah meninggal, mengenaskan dengan busur panah tertancap di lehernya. Bahkan mayat Godfrey juga telah menghilang entah kemana. Hingga di tengah-tengah ketegangan yang terjadi, pelayan ahli pedang meminta Landry dan beberapa Templar mendekat untuk memberitahu bahwa Godfrey meninggalkan pesan yang menjelaskan bahwa cawan suci yang dianggap telah hilang kini berada di sekitar mereka. Knightfall Season 1 Episode 2. Dengan informasi yang mereka dapatkan, Paus Bonifacius pun datang untuk memastikannya secara langsung, dan seketika itu juga Landry langsung menunjukkan apa yang telah Godfrey tinggalkan. Paus Bonifacius sangat senang mengetahui hal ini, dan bahkan dirinya sangat yakin bahwa mereka dapat segera bangkit dari semua keterpurukan. Hingga di penghujung pertemuan, Paus Bonifacius pun memutuskan untuk mengangkat Landry menjadi Master Templar baru, menggantikan posisi Godfrey, karena masa ini adalah masa kegelapan dan mereka membutuhkan seseorang yang dapat membawa kembali harapan yang terang. Sementara itu di istana, Philip meminta putrinya yang bernama Isabella datang mendekat untuk menyerahkan sebuah hadiah dan memberitahu bahwa Pangeran Louis dari Catalunya berniat untuk meminangnya. Namun selain itu ada Pangeran Edward yang juga tertarik dengan kecantikan Isabella dan ingin membangun aliansi bersama mereka melalui sebuah pernikahan. Isabella yang sudah lama memendam rasa terhadap Pangeran Louis pun menegaskan bahwa dirinya tak akan menerima pinangan Edward. Namun Philip tak serta-merta menuruti kemauan Isabella karena ia juga harus membuat keputusan tepat demi kebaikan kerajaan. Hingga sebuah pertemuan pun berlangsung di mana utusan Raja Inggris datang membawa bertonton emas dan menjanjikan aliansi abadi. Joan pun menegaskan bahwa dirinya lebih setuju jika Isabella menikah dengan Louis, Pangeran Catalunya yang didasari oleh cinta. Namun Denogaret lagi-lagi mencoba mempengaruhi Philip agar menerima tawaran Raja Edward untuk membangun aliansi nan kejayaan untuk mereka. Dengan datangnya tawaran dari dua kandidat hebat ini benar-benar membuat Philip merasa bingung, sehingga dirinya berniat pergi menemui Paus Bonifacius untuk agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Benar saja, Philip pun segera mengajak Joan pergi menemui sang paus, memberinya kehormatan untuk mengambil keputusan terhormat yang tentu akan sangat berpengaruh bagi kerajaan mereka. Paus Bonifacius pun benar-benar tersanjung dengan hal ini. Hingga diam-diam Joan mengajaknya ke sebuah aula untuk memohon agar paus lebih merestui pernikahan Isabella dengan Louis, Pangeran dari Catalunya yang didasari dengan cinta. Karena asal kalian tahu, pernikahan Joan dan Philip tak dilandasi dengan perasaan dan dirinya hanya merasa sangat tersiksa. Bahkan tanpa sepengetahuan kalian, Joan juga sudah selebeu-teteu dengan Landry. Namun sengaja tak saya tampilkan karena sangat tidak baik untuk dijadikan tontonan. Mendengar hal itu, Paus Bonifacius memintanya bersabar karena semuanya telah ditakdirkan. Dan tak lupa ia juga berjanji akan membuat keputusan yang terbaik untuk mereka saat ini. Hingga Denogaret datang memecah perbincangan, di mana dirinya seperti memaksa sang paus untuk menyuruh Philip menikahkan putrinya dengan Edward, sang Raja Inggris. Namun paus enggan mendengar hal itu karena hanya Tuhanlah yang berhak memberi petunjuk untuknya. Mendengar hal itu, Denogaret sangat marah dan beranjak pergi menemui pembunuh bayarannya untuk membunuh Paus Bonifacius agar tak memberi keputusan yang tak ia harapkan. Bahkan Denogaret juga tak segan-segan memberi sebuah rumah dan harta benda sebagai imbalan untuk kesuksesan misi kali ini. Sedangkan di sisi luar, salah satu pasukan Templar menerima sebuah surat dari Gawain dan segera memberikannya kepada Landry, di mana surat itu berisi tentang pemberitahuan atas menghilangnya jasad Godfrey. Landry yang menganggap semua ini sebagai teka-teki pun segera bergegas menyusul mereka, sehingga setibanya di sana ia langsung meminta Gawain membawa Parsifal datang mendekat karena hanya pemuda beban itulah saksi mata mereka. Namun siapa sangka Parsifal yang telah diselimuti kemarahan atas kematian kekasihnya nekat pergi melakukan pencarian seorang diri. Landry yang mengetahui hal itu pun bergegas untuk menyelamatkannya karena jika Parsifal mati, mereka tak mempunyai petunjuk lain lagi. Hingga setibanya di sebuah kuil, Parsifal yang melihat kuda-kuda milik pelaku pun segera bergegas pergi menyusuri tempat ini tanpa menghiraukan peringatan yang Landry berikan. Untung saja ketika salah satu perampok berniat menyerang, Landry datang tepat waktu melumpuhkannya di sana.
Seketika Landry menginterogasinya dengan tegas perihal keberadaan mayat Godfrey dan juga siapa dalang di balik semua ini. Namun pria itu hanya bisa memberitahu keberadaan mayat Godfrey dan dirinya tak mengetahui apapun lagi karena hanya menjalankan perintah dari seorang pria bernama Roland tanpa mengetahui tujuan di balik semua ini. Mendengar hal itu, Parsifal pun tak mau basa-basi lagi dan bergegas untuk melanjutkan pencarian. Hingga setibanya di sana ia mendengar perbincangan para pria-pria barbar yang menjelaskan bahwa Roland tengah nyantai minum kopi di lantai. Anjay. Seketika Parsifal kembali bergegas sehingga membuat para pria barbar menyadari keberadaan mereka. Dan Landry pun harus berjibaku menghadapi pria barbar ini. Begitu juga dengan Parsifal yang mulai tersudut sehingga pertarungan tak dapat dihindarkan lagi. Landry pun mulai tersudut dengan banyaknya pria barbar di ruangan ini. Namun untung saja Gavin dan Tancredi datang membantunya di sana. Merasa situasi sudah terkendali, Landry pun segera datang mendekati Parsifal untuk mengajaknya pergi meninggalkan tempat ini. Di keesokan harinya, Philip dan para petinggi kerajaan pun telah siap menunggu kedatangan Paus Bonifacius untuk memberi keputusan atas pinangan kedua raja raksasa Eropa terhadap putri cantiknya. Denogaret yang telah menyusun rencana sedemikian rupa sangat yakin bahwa sang Paus tak akan datang. Namun ternyata dugaannya salah dan berarti pembunuh bayarannya telah gagal menjalankan tugas. Bahkan pada saat itu Paus Bonifacius juga langsung memberi keputusan bahwa Isabella putri cantik Raja Philip akan dinikahkan dengan Pangeran Louis dari Catalunya. Mendengar hal itu, perwakilan kerajaan Inggris pun mulai mundur teratur dan begitu juga dengan Denogaret yang sangat kecewa atas kegagalan rencananya. Sedangkan Landry yang telah berhasil membawa pasukannya kembali mulai mendekati Parsifal untuk memintanya bergabung menjadi pasukan Templar. Karena ternyata Landry berniat menggantikan posisi Gwen yang sudah tak sehebat dulu lagi. Mengetahui hal itu, Gwen tentu sangat marah karena menganggap Landry lupa bahwa luka ini terjadi karena menyelamatkannya. Landry pun sempat tersinggung dengan perkataan Gwen yang selalu membahas hutang budinya. Namun kali ini dirinya akan tetap memindah tugaskan Gwen demi kebaikan bersama. Atas keputusan yang Landry berikan, Gwen benar-benar putus asa dan beranjak pergi ke bar menenangkan pikiran yang padahal seperti ini merupakan salah satu pantangan besar bagi para kesatria Templar. Denogaret yang menyadari hal itu pun tak mau menyia-nyiakan kesempatan dan mulai merayu agar menjadi informan untuknya. Semula Gwen tak tertarik dengan apa yang Denogaret bicarakan, namun pria berbulu domba ini menawarkan pengobatan terbaik untuk kesembuhan Gwen dan dirinya hanya bertugas memberitahu apa sebenarnya tujuan Paus Bonifacius datang jauh-jauh dari Eropa ke kerajaan ini. Sementara itu Paus Bonifacius dan para Templar terus mengotopsi jasad Godfrey untuk menemukan informasi lain karena sudah terkenal sejak lama bahwa para kesatria Templar akan menelan semua informasi penting sebelum menutup usia. Dan The key. Knightfall Season 1 Episode 3. Merasa cukup dengan pengotopsian yang diperlukan, para kesatria Templar pun memakamkan Godfrey di bait suci dan dipimpin oleh Paus Bonifacius sebagai penghormatan terakhir. Hope springs eternal. Setelah itu Landry kembali menjalani kewajibannya untuk mengajari Philip berpedang, di mana pada saat ini ia benar-benar canggung karena Philip selalu bercerita di mana Joan selaku istri sahnya tak pernah melayani kebutuhan biologis dengan baik selama ini. Tentu Landry merasa canggung mendengar hal itu karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa mereka mempunyai hubungan gelap yang sangat gelap yang tak diketahui oleh orang lain. Bagai tak menyimpan rasa curiga sedikit pun, Philip meminta Landry sebagai orang yang suci untuk membantunya memperbaiki hubungannya dengan Joan, yang tentu saja hal itu membuatnya terdiam, tak bisa berkata apa-apa lagi.
Bahkan saat ini ternyata Joan juga mulai menunjukkan tanda-tanda kehamilan, sehingga dirinya diam-diam pergi menemui dokter kandungan untuk memastikan keadaannya. Yang siapa sangka dokter itu mengatakan bahwa dirinya benar-benar hamil. Yang tentu saja hal itu membuatnya sangat terkejut dan meminta sang dokter untuk merahasiakan hal ini. Seiring berjalannya waktu, Philip pun menyiapkan sebuah kuda sebagai hadiah untuk Pangeran Edward agar hubungan mereka tetap baik-baik saja. Namun perwakilan kerajaan Inggris itu menegaskan bahwa pangeran hanya ingin mendengar berita pernikahannya dengan Isabella, dan sudah pasti jika mendengar penolakan ini akan dianggap sebagai penghinaan besar. Maka dari itu, utusan kerajaan Inggris pun menegaskan bahwa sudah dapat dipastikan mereka akan segera berperang. Meskipun begitu, Philip tetap terlihat tenang dan segera meminta Denogaret menemui duta besar Catalunya untuk membantu kerajaan menghadapi mereka. Benar saja, Denogaret pun bergegas pergi menemui Rodrigo, sang duta besar Catalunya, untuk menyampaikan apa yang telah Philip perintahkan. Namun di sana Rodrigo malah menegaskan bahwa kerajaannya tak akan berkorban untuk Paris meski konflik ini tersulut karena perjodohan Isabella dengan Louis, sang pangeran Catalunya. Yang siapa sangka pelayanan Rodrigo langsung menyangkal dan menanyakan beberapa jumlah pasukan yang dibutuhkan, seolah-olah dapat memberi jalan keluar dari permasalahan ini. Hingga Rodrigo pun segera memotong perkataan dengan menjelaskan terhadap Denogaret bahwa Catalunya akan tetap membela Paris, namun tak akan membiarkan orang-orangnya mati. Tak mau memperdulikan perkataan Rodrigo, pelayan itu pun langsung mengajak semua ajudannya pergi ke aula istana untuk memperkenalkan diri. Karena ternyata ialah Louis, pangeran Catalunya, yang sengaja menyamar untuk melihat kecantikan Isabella secara langsung. Maka dari itu, Louis dengan tegas mengatakan bahwa Catalunya akan mengerahkan setiap prajurit untuk berjuang bersama Paris sebagai keluarga. Yang tentu saja hal itu membuat mereka sangat senang di sana. Bersamaan dengan itu, Paus Bonifacius dan para ksatria Templar juga terus mencari tahu apa arti dari sebuah kunci yang mereka temukan dari perut Godfrey. Hingga pria tua itu pun mulai menemukan sebuah jawaban, di mana kunci ini harus diletakkan di permata cawan suci sebelumnya. Hingga sebuah pantulan cahaya bergambar kuda membuat mereka sadar harus pergi kemana. Dengan itu, Landry tak mau membuang-buang waktu lagi dan segera mengajak Tancred untuk pergi ke kediaman keluarga Dachau. Setibanya di sana, seorang pria pun keluar menyambut kedatangan mereka dengan sangat sinis sembari menegaskan untuk berbicara terhadap Godfrey terlebih dahulu sebelum datang ke tempat ini. Dengan itu, Tancred pun menegaskan bahwa Godfrey telah mati dan Landry lah yang telah menggantikan posisinya saat ini. Mendengar nama Landry, seketika ia pun langsung mempersilahkan mereka masuk karena ternyata Godfrey telah berpesan bahwa Landry akan datang mencari cawan suci jika hal buruk terjadi terhadap dirinya. Hingga pria itu pun mulai menjelaskan bahwa Godfrey sebenarnya adalah Marcel Dachau, putra Baron Dachau, dan memiliki seorang kakak yang bernama Raymond. Dimana ketika Baron mati, Raymond diwarisi harta tahta wanita, sehingga membuat Marcel Dachau atau Godfrey sangat iri atas keberuntungan kakaknya. Bahkan pada saat itu Marcel yang dipenuhi amarah diam-diam menyelinap pergi ke kamar Raymond melakukan penikaman. Kejadian itu membuat Raymond lumpuh, namun dengan besar hati ia dapat memaafkan Marcel begitu saja. Marcel pun merasa sangat bersalah atas kebaikan yang Raymond perlihatkan dan memutuskan untuk mengabdi menjadi kesatria Templar sebagai penebus semua kesalahannya. Hingga 14 tahun yang lalu Godfrey datang membawa cawan suci hingga kakaknya dapat kembali berjalan. Semula Landry mengira bahwa ia hanya mengarang, hingga mereka begitu tercengang karena ternyata pria inilah Raymond sebenarnya. Dengan semua penjelasan itu, Raymond pun berniat untuk memberikan peta letak cawan suci berada agar Landry dapat segera mengambilnya. Hingga tiba-tiba Saracen atau kesatria muslim datang menyerang sehingga pertarungan tak dapat dihindarkan lagi. Give it up! Mereka saling berusaha menyerang dengan keras dan Landry berhasil membunuh satu Saracen di sana. Namun meskipun begitu, mereka harus pulang dengan tangan kosong karena satu Saracen lain berhasil membuat peta cawan suci terbakar dan pergi melarikan diri. Merasa tak mempunyai pilihan lain, Landry pun membawa Saracen itu kembali untuk berusaha disembuhkan agar dapat memberikan informasi.
Di sisi lain, Joan yang semakin frustasi dengan kehamilannya kini nekat meminum obat penggugur kandungan untuk menyembunyikan perilaku buruknya. Sedangkan Isabella yang tengah dimabuk asmara mulai terbuai rayuan Louis untuk mengaduk semen bersama, yang siapa sangka mereka tak menyadari bahwa De Nogaret diam-diam mengawasi mereka. Hingga di saat Landry kembali datang melihat keadaan Saracen, betapa terkejutnya ia ketika melihat Saracen itu telah tewas dengan luka yang sangat mengenaskan di leher. Knightfall Season 1 episode 4. Semula Landry sempat putus asa karena tak mempunyai petunjuk lagi. Namun tiba-tiba dirinya melihat sebuah tanda di tubuh Saracen dan mulai menyadari sesuatu sehingga dirinya langsung mengumpulkan semua kesatria Templar dan memberi penghormatan kepada Gwen untuk memimpin penyelidikan atas kematian ini. Setelah itu Landry juga berniat pergi menemui Jonas, seorang penganut paganisme yang mungkin saja dapat membantunya mencari petunjuk lain. Penganut pagan itu pernah kita bahas ya. Seriesnya apa kalian kalau tahu? Ya betul, Viking. Kalian bisa cek langsung. Tancred pun sempat melarang, namun Landry memintanya untuk diam karena tugasnya saat ini hanyalah mengawasi Gwen agar tak bertindak di luar kendali mereka. Sementara itu di istana semua terlihat begitu sibuk untuk menyambut Elena sang ratu Catalunya. Joan dan Philip pun sangat senang atas kunjungan ini. Begitu juga dengan Isabella yang datang mendekatinya di sana. Melihat kedekatan mereka, De Nogaret begitu kesal dan mulai datang mendekati Rodrigo untuk menyampaikan sesuatu agar pernikahan mereka tak benar-benar terjadi. Kini Gwen pun menjalankan tugasnya dengan baik untuk menginterogasi para Templar agar segera mengetahui siapakah yang telah membunuh Saracen yang sang sumber informasi mereka. Seiring berjalannya waktu, Landry pun tiba di kediaman Jonas dan langsung menyampaikan maksud kedatangannya ke tempat ini, di mana Landry mulai menggambarkan sebuah simbol dan menjelaskan bahwa di waktu kecilnya ia sempat melihat namun tidak benar-benar mengingatnya. Jonas pun menjelaskan bahwa dirinya tak mengetahui apa yang Landry bicarakan, namun sebagai itikat baiknya atas kunjungan ini, ia dapat membantu Landry mencari jawaban melalui masa lalunya. Semula Landry sempat merasa cemas takut hal buruk akan terjadi, namun Jonas menegaskan bahwa semua akan baik-baik saja. Dan Landry mulai tak sadarkan diri dan kembali terbawa ke masa lalu yang menjadi awal pertemuannya dengan Godfrey, di mana pada saat itu Landry si kecil yang mengetahui Master Templar kita berniat pergi ke Yerusalem, berniat ikut serta bersamanya. Namun Godfrey memintanya untuk tetap berada di tempat ini karena di luar sana sangatlah berbahaya. Hingga tak berselang lama dari itu, tiba-tiba seorang pria asing datang mencari Godfrey, seperti tengah menyimpan dendam yang membara. Landry pun terlihat sangat ketakutan ketika salah satu penjaga dibunuh dengan kejam, sehingga dirinya memberanikan diri menyusul Godfrey untuk memberitahu hal ini. Seketika Godfrey pun sadar akan apa yang tengah terjadi dan meminta Landry untuk tetap bersamanya malam ini. Hingga di pagi harinya mereka benar-benar terkejut melihat pria asing itu telah berada di samping mereka dan langsung menyandra Landry agar Godfrey segera menyerahkan cawan suci yang ia miliki. Mendengar hal itu, Godfrey pun mencoba tetap tenang untuk menguasai keadaan, namun Landry si kecil malah memberitahu di mana letak cawan suci. Dan Run! No. dengan ketegangan yang terjadi, Landry pun terus berusaha melarikan diri, namun pria itu terus mengejar dan berhasil menangkapnya di sana. Untung saja Godfrey berhasil kembali datang tepat waktu, sampai akhirnya ia berhasil melumpuhkan pria tersebut. Sejak kejadian itu, Godfrey terus membawa Landry melakukan perjalanan jauh melewati gurun pasir yang gersang, hingga mereka dikejutkan dengan kelompok Saracen yang menghadang. Namun anehnya, kelompok Saracen atau yang lebih dikenal sebagai pasukan cahaya itu tak menyerang seperti telah mempunyai kedekatan dengan Godfrey dan terus mengatakan sebuah kalimat di sana. Seketika Landry pun terbangun dan Jonas mulai sadar bahwa dirinya telah bertemu dengan persaudaraan cahaya. Tentu saja Landry merasa semakin penasaran hingga Jonas mulai menjelaskan bahwa mereka merupakan sebuah komunitas rahasia yang sangat mematikan dan mempunyai kode etik menggunakan buah untuk bisa melakukan pertemuan.
Sementara itu di kerajaan sendiri, kabar tak enak mulai terdengar di mana Elena telah mengetahui zina Louis dan Isabella, sehingga dirinya menganggap putri kerajaan Paris ini sebagai wanita murahan. Mendengar hal itu, Billy pun sangat marah dan meminta kesaksian Isabella bahwa dirinya tak benar-benar melakukan apa yang Elena katakan. Isabella menegaskan bahwa dirinya tak semurah itu, hingga di saat Billy beranjak pergi, emosi Joan tak terbendung lagi karena ia mengetahui bahwa putri cantiknya sudah benar-benar melakukannya. Tentu saja Joan merasa sangat terpukul mengingat kehamilan yang masih ia sembunyikan, dan kini putrinya juga telah dicap sebagai wanita murahan oleh calon mertuanya sendiri. Di sisi luar, Elena pun datang menegaskan bahwa dirinya benar-benar merasa terhina mendengar perbuatan Isabella. Namun jika pernikahan ingin terus dilanjutkan, maka Philip harus memberi kompensasi terlebih. Joan yang mengetahui hal itu menolak dengan tegas, dan begitu juga dengan Philip yang bertekad untuk membuktikan secara langsung bahwa putrinya masih suci, bukan gadis tidak perawan. De Nogaret pun terlihat sangat marah dengan apa yang Billy putuskan, karena dirinya tak akan mungkin diam saja melihat Isabella putri kerajaan dipermalukan seperti ini. Namun Rodriguez memintanya untuk tenang, karena jika perkataan Elena terbukti, maka pernikahan akan benar-benar dibatalkan seperti apa yang mereka inginkan. Sedangkan di Bait, proses pencarian pembunuh Saracen pun terus berlanjut, dan para Templar menetapkan salah satu anak baru di sana sebagai pelakunya. Enough. Namun Tancred benar-benar tak tega melihat penyiksaan ini, sehingga dirinya datang mendekati Gwen untuk memberitahu bahwa dirinya lah yang telah membunuh sebenarnya. Yang tentu saja hal itu membuatnya sangat marah di sana. Dan seiring berjalannya waktu, tes keperawanan pun benar-benar dilakukan dengan dihadiri semua para petinggi kerajaan. Isabella sangat marah dengan situasi ini, namun dirinya hanya bisa pasrah, tak bisa berbuat apa-apa lagi. Hingga di saat dukun beranak selesai menjalankan tugasnya, semua terlihat begitu terkejut ketika semua tuduhan Elena tak terbukti. Kok bisa ya? Ampuh juga ini dukun. Philip pun sangat lega, dan begitu juga dengan Joan yang langsung menegaskan kepada Elena untuk tidak berkata buruk terhadap putrinya lagi, karena ternyata tanpa mereka sadari, Joan telah menemui dukun beranak sebelumnya untuk menutupi keburukan putrinya saat ini. Pantes. Korupsi bro. Nggak dulu, nggak sekarang. Tetap ya, korupsi nomor 1. Korupsi juara. Lain dari hal itu, dukun beranak yang setiap harinya berjibaku dengan kehamilan pun mulai menyadari bahwa Joan tengah mengandung agar terus memperhatikan kesehatannya. Joan pun sangat terkejut dan bergegas memastikan kehamilannya, di mana ternyata pelayan Joan telah menukar obat penggugur dengan vitamin C agar janin tetap bertahan dan kuat. Semula Joan sangat marah, namun dirinya sadar bahwa kandungannya bertahan sampai saat ini pasti karena sebuah alasan, sehingga dirinya memberanikan diri untuk tetap mempertahankannya dengan cara menemui Raja Philip untuk memanipulasi kehamilan ini. Philip. Sementara itu Isabella yang sudah terlanjur kecewa dengan perlakuan yang ia terima pun datang mendekati De Nogaret untuk meminta bantuan agar perjodohannya dengan Pangeran Louis dibatalkan. Hingga tiba-tiba salah satu ajudan datang memecah perhatian mereka. Dan Nightfall Season 1 episode 5. Dengan kuda yang dikirimkan, Philip pun benar-benar sadar bahwa kerajaan Inggris menginginkan peperangan, sehingga ia tak mau berdiam diri lagi dan mengumpulkan seluruh pasukan sebagai persiapan untuk melakukan perlawanan. Sementara itu Landry yang telah tiba di Bait mulai mengumpulkan semua pasukan Templar untuk menyikapi perbuatan Tancred. Sebenarnya ia masih mengingat Tancred sebagai satu saudara dan memintanya untuk membuat pengakuan agar hukuman tak benar-benar dilakukan. Namun pria berwibawa tinggi kita menegaskan bahwa semua yang ia perbuat demi menjaga Bait tetap aman dan tak akan pernah ada kata penyesalan dari apa yang telah ia perbuat. Dan you may not want to strike him hard, and we'll give him a chance unpunished and his soul. Kini Philip yang menyadari situasi semakin genting pun datang menemui Joan untuk memberitahu bahwa dirinya akan segera melangsungkan pesta pernikahan
Isabella sebelum hal yang lebih buruk terjadi. Joan pun sempat tak menyetujui dan menyarankan untuk menunggu sampai semua permasalahan benar-benar selesai. Namun dengan tegas, Philip mengatakan bahwa semua ini ia lakukan demi kebahagiaan Isabella dan dirinya juga berharap akan segera mendapat keturunan dari Joan untuk menyempurnakan kebahagiaan yang tentu saja hal itu membuatnya terdiam tak bisa berkata apa-apa lagi. Sedangkan Dino Garrett yang menyadari situasi semakin memanas pun bergegas pergi memastikan Oxford masih berada di ruangannya. Namun ternyata duta besar Inggris telah pergi melarikan diri. Dengan itu, ia pun mulai merasa cemas akan keselamatan Philip dan bergegas pergi menemui Paus Bonifacius untuk menyampaikan keresahan hatinya hingga tiba-tiba Dino Garrett tak sadarkan diri dan seketika itu juga Philip sadar bahwa Inggris telah mengirimkan racun untuk membunuhnya. Atas kejadian itu, salah satu pelayan kerajaan pun datang menemui Landry untuk memberitahu apa yang telah terjadi. Sehingga dirinya bergegas pergi ke istana untuk memastikan semua baik-baik saja. Philip pun menyambut kedatangannya dengan sangat senang dan langsung memberitahu bahwa kemungkinan besar Oxford lah pelakunya. Untuk itu, ia sangat berharap para kesatria Templar mengatasi masalah ini dengan cepat dan bahkan dirinya juga pasrah dengan Landry atas keselamatan Joan sebelum semua benar-benar dipastikan aman terkendali. Benar saja, Gwen yang tak mau membuang-buang waktu lagi pun segera mengajak Parsifal menemui prajurit Inggris yang masih berada di sana untuk mencari tahu kemana Oxford pergi. Para prajurit pun menegaskan bahwa mereka tak mengetahui apapun selain berdiri di depan pintu seperti patung. Hingga tiba-tiba Gwen menyadari sesuatu yang ternyata ada bahan pemicu api Yunani terkuat di sana. Flame in it engulfs everything it touches. It is a wicked land. Parsifal sempat merasa cemas karena tentu api ini sangatlah berbahaya, namun ternyata Gwen tahu harus menemui siapa untuk menangani masalah ini. Benar saja, ia mulai beranjak pergi menemui Tancred untuk mencari tahu siapa pemilik api Yunani. Karena dari sekian banyak kesatria Templar, hanya ialah yang pernah bertemu langsung dengannya. Tancred sempat menolak mengingat apa yang telah para kesatria Templar lakukan. Namun Parsifal terus memohon karena ini harus segera dihentikan demi keselamatan bersama. Dengan itu Tancred mulai sadar dan memberitahu bahwa mereka harus menyebar belerang berwarna kuning dan jika berubah menjadi warna putih mereka harus lebih berhati-hati. Namun perihal siapa di balik pengirim ini dirinya benar-benar tak tahu karena sosok bertopenglah yang selalu menggunakannya. Atas informasi yang Tancred sampaikan, Gwen benar-benar mengerahkan banyak prajurit menyebar belerang untuk menyeterilkan istana sebagai bentuk antisipasi agar hal buruk tak kembali terjadi. Namun siapa sangka siapa duga di tengah-tengah kesibukan ternyata sosok bertopeng telah berada di antara mereka. What? Udah kayak ninja ini. Sedangkan di sisi luar perawat Templar yang tengah mencari obat-obatan tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan beberapa Saracen yang datang mendekatinya. Pria itu pun sempat merasa cemas, namun para Saracen menjelaskan bahwa mereka datang hanya untuk mengambil jasad anggotanya yang berada di tempat ini. Pria gondrong yang tak bisa mengambil keputusan pun beranjak pergi menemui Landry untuk menyampaikan permintaan para Saracen. Yang siapa sangka Landry sama sekali tak keberatan karena ia merasa bahwa mayat yang mereka simpan tak lagi diperlukan dan harus dimakamkan secepat mungkin. Seiring berjalannya waktu, pesta pernikahan Isabella dan Louis Pangeran Catalunya pun benar-benar digelar dengan sangat meriah. Di mana pada saat itu Landry dan para Templar lainnya terus berjaga untuk memastikan semua baik-baik saja. Hingga tiba-tiba Charge you all by the Father, the Son. sosok bertopeng melepas busur ke arah Philip sehingga Landry mengorbankan diri untuk melindunginya di sana. Seketika suasana menjadi sangat mencekam dan terlebih lagi sosok bertopeng berhasil membawa Isabella pergi. Louis yang merasa cemas dengan keselamatan calon istrinya pun terus melakukan pengejaran. Namun ternyata
Isabella langsung keluar dari kereta kuda sebelum terbakar habis dan langsung datang menemui Deno Gareth untuk menyadarkannya. Karena tanpa kita sadari ternyata Isabella telah bekerja sama dengan Nogaret untuk merencanakan semua kekacauan ini. Dimana hal itu terjadi karena Isabella benar-benar kecewa setelah hal memalukan yang ia alami, dan bahkan rencana ini tersusun sangat rapi karena Deno Gareth berhasil mengambing hitamkan Oxford sebagai pelaku utama. Di hari kematian Louis, pemakaman pun dilakukan dengan hikmat sebagai penghormatan terakhir, di mana Paus Bonifacius yang melihat keberadaan Deno Gareth pun mulai merasa curiga karena pria itu sadar begitu cepat dan keinginannya menggagalkan pernikahan benar-benar terjadi. Namun Deno Gareth yang tak mau aksinya terbongkar pun menegaskan bahwa semua terjadi atas izin Tuhan, sehingga sang Paus hanya bisa terdiam di sana. Sementara itu, atas izin dari Landry, perawat para Templar benar-benar mengantarkan jenazah Saracen kembali ke kaumnya. Hingga di malam harinya, tiba-tiba Rashid. Knackfall Season 1 episode 6. Kini kita pun diperlihatkan dengan Adelina, si wanita rakyat jelata yang membantu Percival mencari Roland dalang dari kematian kekasihnya yang memang sengaja tidak saya ekspos terlalu dalam. Dan Send for the Templars. Remember what we said. melihat Roland tertangkap, Percival pun sangat berambisi untuk balas dendam. Namun Gwen memintanya untuk bersabar karena para kesatria Templar juga harus mencari tahu apa tujuan pria ini sebenarnya. Dengan itu, Percival pun segera mendekati Adelina yang terluka parah, hingga mereka sempat merasa cemas ketika menyadari bahwa Landry menghilang entah kemana saat ini. Karena seperti yang kita tahu bahwa di episode sebelumnya Landry telah ditangkap pasukan cahaya, hingga tiba-tiba dirinya kembali datang mengagetkan mereka semua. Dengan diselimuti rasa penasaran, Draper pun menanyakan apa yang telah terjadi terhadap dirinya. Namun Landry enggan memberi penjelasan dan bergegas pergi menemui Roland untuk melampiaskan amarahnya atas kematian Godfrey di sana. Landry, you'll kill him. Landry! I need to speak to Tancred. Puas dengan itu, Landry juga tak lupa datang menemui Tancred untuk memintanya melebur baju zirah dan pergi meninggalkan bait, karena mulai saat ini dirinya bukan lagi anggota dari kesatria Templar. Semula Tancred sangat terkejut, namun dirinya juga sadar bahwa tak lagi mempunyai hak untuk memberi penjelasan. Dan Wear the chains around your neck. No, you take. 15 jam sebelumnya, Landry terbangun dalam posisi terikat dan tengah menjadi tahanan Rashid, si pemimpin pasukan cahaya. Dimana pada saat itu Rashid terus menyiksa Landry dan memintanya memberitahu nama ibunya, karena dipercaya dapat menjadi petunjuk lain untuk menemukan titik lokasi cawan suci yang disembunyikan Godfrey selama ini. Namun Landry hanya bisa diam karena ternyata dirinya juga tak tahu siapa wanita yang telah melahirkannya. Landry pun mulai tak sadarkan diri akibat dari penyiksaan-penyiksaan yang diberikan, hingga bayangan Joan memintanya kembali bangkit, dan tiba-tiba salah satu anggota pasukan cahaya datang menyelamatkannya di sana. Hingga di tengah-tengah pelarian mereka, pria itu terus saja membicarakan Godfrey seperti tengah menggali informasi. Dan seketika itu Landry pun sadar bahwa Rashid sengaja menciptakan sandiwara ini untuk mendapatkan informasi darinya. Mendengar hal itu, Rashid pun keluar dari persembunyian dengan amarah yang membara dan berniat untuk langsung membunuhnya di sana. Landry yang menyadari Rashid tak dapat menahan diri lagi pun menjelaskan bahwa mereka mempunyai tujuan yang sama, sehingga dirinya berharap Rashid memberitahu pesan yang Godfrey tinggalkan dan dirinya akan mencari cawan suci seperti apa yang mereka semua inginkan. Merasa tertarik dengan apa yang Landry katakan, Rashid pun memberi sebuah syarat di mana ia menginginkan kematian Tancred sebagai ganti atas kematian putranya.
Setitik kilas balik yang benar-benar membuat Landry termenung, hingga tiba-tiba perhatiannya mulai terpecah dengan datangnya Gwen yang memberikan sebuah jeruk dan menanyakan apa yang telah terjadi sebenarnya. Tanpa basa-basi lagi, Landry pun memberitahu apa yang telah ia alami, dan bahkan ia juga menegaskan bahwa dirinya harus menyerahkan Tancred ke pasukan cahaya. Gwen pun benar-benar heran, jika itu yang diinginkan, lantas mengapa Tancred dilepaskan? Hingga Landry pun menjelaskan bahwa dirinya adalah Master Templar yang bertanggung jawab atas semua anggota, sehingga dirinya akan menyelesaikan permasalahan ini tanpa mengorbankan salah satu anggotanya. Kita salah persepsi, Cuk. Ternyata Landry tak benar-benar mengusir Tancred, namun hal itu dilakukan untuk menyelamatkannya dari pasukan cahaya. Maka dari itu Landry pun datang menemui pasukan cahaya untuk menyelesaikan masalah ini, namun tiba-tiba Tancred kembali datang untuk menyerahkan diri. Dan But I took his prophecy to heart. God does not. I am willing. Find the Grail if you... Bring him. di istana, sepertinya ketegangan juga tengah berlangsung, di mana atas keberhasilan Denogaret menyusun rencana, kini para prajurit Inggris dinyatakan bersalah atas kematian Louis dan dihukum mati satu persatu sebagai gantinya. Bahkan tak cukup sampai di sana, karena kini diam-diam Denogaret juga memanggil Marlaux, sang paman atau orang yang paling berbahaya di Perancis, untuk memperkuat pengaruhnya di kerajaan agar dirinya bisa mempengaruhi Philip untuk menyatukan Perancis dan Inggris dengan menikahkan Isabella seperti apa yang ia rencanakan sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, siapa sangka dengan apa yang telah terlewati, Pangeran Philip mulai mengadakan sebuah pesta untuk mengangkat Denogaret sebagai Sir William, atau pangkat yang mempunyai kedudukan hampir setara dengan pewaris tahta, karena dianggap turut berjasa atas keselamatan kerajaan. Ia pun disambit dengan baik, dan pada saat itu Isabella yang merasa rencana mereka berhasil juga segera mengajaknya ke kamar pribadi untuk memberi sedikit bonus plus-plus darinya. Denogaret pun merasa penasaran akan apa yang telah Isabella siapkan. Namun wanita beranjak gede kita enggan memberi penjelasan dan bergegas pergi ke kamar untuk menunggunya. Hingga tiba-tiba angin melintas kencang menjatuhkan beberapa alat tulis. Yang siapa sangka hal itu membuat Isabella menyadari akan ada ruangan kosong yang digunakan untuk mengintai. Dan seketika ia juga sadar bahwa Denogaret telah memanfaatkannya. Dengan diselimuti kekecewaan, Isabella pun kembali datang menemui Philip untuk menjelaskan bahwa Denogaret telah membohongi mereka semua. Merasa tak dapat berbelit lagi, Denogaret pun langsung menegaskan bahwa semua ini ia lakukan demi kebaikan bersama. Namun tentu saja hal seperti ini membuat Philip sangat marah di sana. Hingga di pagi harinya, Denogaret pun dibawa ke halaman istana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan akan digantung mati. Bahkan Marlaux juga telah berada di sana hingga tiba-tiba Knightfall Season 1 episode 7. Dengan informasi yang Rashid berikan, Landry pun meminta Gwen untuk menemaninya pergi ke panti asuhan tempatnya pertama kali bertemu dengan Godfrey dulu. Hingga salah satu penduduk lokal, demi kepentingan jalannya cerita panggil saja Mbak Siti, oke, karena nggak dikasih tahu namanya, mulai mengamati mereka seperti mengetahui sesuatu. Tak mau terfokus akan hal itu, Landry pun kembali pergi menemui Paus Bonifacius untuk menyampaikan kedekatannya dengan Godfrey, dengan para pasukan cahaya, dan berharap dapat mendengar informasi tambahan darinya. Namun seketika Paus Bonifacius memperlihatkan ketidaksukaannya atas pembahasan ini karena menganggap para pasukan cahaya sebagai kaum kafir dan tak mempunyai hak ikut campur mengurusi masalah kaum mereka. Landry pun sempat menjelaskan bahwa pasukan cahaya mempunyai tujuan baik, namun Paus benar-benar tak peduli dan memintanya kembali melupakan hal ini. Landry pun benar-benar termenung, tak tahu harus berbuat apa lagi.
Bahkan kali ini Draper juga datang memberitahu bahwa Joan tengah mengandung, yang berarti berita kehamilannya telah menyebar. Dengan dihantui kekecewaan, ia segera pergi ke istana, dan seketika Joan yang melihat kedatangannya langsung menjelaskan bahwa anak haram dari hubungan gelap mereka tak dapat lagi dipertahankan karena perut yang mulai membesar memaksa dirinya untuk segera mengambil keputusan. Landry pun benar-benar marah mendengar hal itu. Namun ia juga tak bisa berbuat apa-apa lagi ketika Philip bergabung dengan perbincangan mereka kali ini. Hingga perhatian pun kembali terpecah ketika salah satu prajurit datang memberitahu bahwa Elena tengah berusaha menguasai wilayah Nefer sebagai buntut dari kematian putranya. Mendengar hal itu, Philip pun langsung mengadakan sebuah pertemuan untuk membentuk pasukan mengatasi permasalahan ini. Namun Joan merasa bahwa hal seperti ini harus segera ditangani, sehingga dirinya mengajukan diri untuk pergi ke sana detik ini juga. Philip pun melarangnya dengan tegas dan memintanya untuk tidak ikut campur dalam peperangan, mengingat dirinya kini yang tengah hamil muda. Hingga Joan pun sangat marah dengan jawaban yang Philip sampaikan, sehingga dirinya bergegas pergi meninggalkan ruangan dan diam-diam memulai perjalanan. Mengetahui kepergian Joan, Philip pun sangat kecewa dan segera memanggil Landry untuk memberitahu pembangkangan ini. Seketika Landry pun menawarkan diri untuk pergi dan membawanya ke Bali. Namun Philip menegaskan bahwa ada orangnya yang akan menjaga Joan tetap aman. Dan kini dirinya hanya ingin melakukan sesuatu, yaitu, yes, benar bro, Philip yang merasa lelah dengan semua beban yang ia pikul mengajak Landry pergi ke bar sebagai rakyat biasa agar dapat meminum tuak bersama para warga lainnya. Sehingga siapa sangka salah satu penduduk mulai menyulut pertikaian yang tentu saja membuat Philip merasa sangat tertantang dan adrenalinnya pun terpacu. Landry yang mengetahui Philip tak pernah bertarung pun memberi pelajaran singkat untuk mempertahankan diri dan dengan ketegangan yang sempat terjadi, Philip merasa sangat senang dan bahkan sebelum kembali ke istana ia juga mengatakan bahwa dirinya merasa hanya Landry lah teman terbaik untuknya. Mendengar hal itu, Landry pun semakin merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan dan beranjak pergi menemui Gwen untuk menceritakan bagaimana posisinya saat ini di sana. Bersamaan dengan itu ternyata Adelina juga sempat memberikan sebuah surat kepada Parsifal, di mana surat itu berisi tentang Roland yang berniat meminta bantuan kepada petingginya. Di keesokan harinya, Parsifal yang tak dapat lagi menahan amarah pun diam-diam menyamar sebagai prajurit Genoa yang mengaku ditugaskan untuk mendeportasi Roland ke penjara. Hingga di tengah perjalanan ia mulai mengingat Roland ke sebuah batang kejantanan dan langsung menghantamkan kapak tajamnya. Meski menahan rasa sakit ini, Roland tetap enggan memberi jawaban jelas dan hanya memberi kisi-kisi atas kekejaman tuannya saat ini. Mendengar hal itu, Parsifal seketika menyadari sesuatu dan langsung memutuskan untuk benar-benar menghabisinya di sana. Seiring berjalannya waktu, Gwen yang masih berhubungan baik dengan Denogaret pun datang menemuinya untuk menceritakan semua keburukan Landry. Mendengar hal itu, Denogaret pun mulai mempengaruhi Gwen agar tak lagi peduli dengan kepemimpinan Landry dan mencari cawan suci untuk mereka sendiri. Sedangkan Landry yang masih diselimuti rasa penasaran kembali datang ke panti asuhan berharap untuk mencari petunjuk yang Godfrey tinggalkan. Hingga siapa sangka Mbak Siti kembali datang menemuinya untuk memberitahu bahwa dirinya mengetahui sesuatu yang harus disampaikan. Landry yang merasa penasaran pun langsung membawanya kembali ke bait dan betapa terkejutnya dia ketika melihat wanita itu menjelaskan bahwa cawan suci masih ada dan dirinya segera mengantar Landry pergi untuk mengambilnya. Sementara itu Joan yang telah tiba di Nevarra pun disambit baik dengan Gubernur Joffrey untuk segera bergabung dalam pertemuan yang tengah berlangsung. Di mana meski banyak perselisihan atas penyerangan yang terjadi, Joan meminta mereka untuk terus bertahan sembari menunggu prajurit Prancis datang. Hingga tiba-tiba salah satu mata-mata datang membawa cindera mata untuk memperseru perbincangan mereka.
Dan kini dengan ditemani Gwen, Landry terus mengikuti Mbak Siti pergi ke sebuah kastil tempat para biarawati tinggal. Mbak Siti yang tak mau mengulur-ngulur waktu lagi pun mulai menuntun Landry pergi ke sebuah ruangan tempat penyimpanan cawan suci, dengan Gwen yang selalu mengikutinya. Seketika Landry pun melihat sebuah kotak kecil tempat cawan suci, dan siapa sangka Gwen langsung berniat untuk mengambil benda itu darinya. Landry yang tak mau terjadi keributan di antara mereka pun memintanya untuk diam. Namun Gwen benar-benar nekat melakukan perlawanan. Don't make me kill you. Do it. Melihat keberhasilan Landry, Mbak Siti pun menegaskan bahwa mereka harus menjaga cawan suci dan selalu bersama, karena ternyata I'm your mother. kini Parsifal yang telah membunuh Roland pun kembali ke bait menemui Pyr untuk memberitahu apa yang telah ia lakukan. Dan I need to warn Landry. Knightfall Season 1 Episode 8. Singkat cerita, Joan dan para petinggi Nifer pun melangsungkan pertemuan dengan Elena sebelum peperangan benar-benar terjadi. Di mana pada saat ini Joan memintanya untuk segera pergi karena dirinya akan terus mempertahankan wilayah dengan pasukan Prancis yang akan suaminya kirimkan. Mendengar hal itu, Elena pun menegaskan bahwa pasukan Philip tak akan pernah datang. Dan terlebih lagi, Joffrey juga datang memperlihatkan surat dari Philip yang membenarkan perkataan Elena, yang tentu saja hal itu membuatnya sangat kecewa di sana. Hingga setelah beberapa waktu berlalu, Joan yang terus mencari cara menghentikan Elena pun dikejutkan dengan kedatangan Joffrey yang mengajaknya pergi ke aula istana. Dan setibanya di sana, Joan benar-benar tak bisa berkata-kata lagi karena ternyata para petinggi Nifer telah menyerah dan memberi kekuasaan wilayah ini kepadanya. Sebenarnya Joan sangat marah, namun dirinya sadar tak bisa berbuat apa-apa lagi selain pasrah menerima semua kenyataan ini. Tak puas dengan semua itu, Elena juga kembali meminta Joan datang mendekat dan memberi dua pilihan antara Isabella atau bayi yang berada di dalam kandungannya, karena ia kini berniat untuk membalas kematian Louis, putra tercintanya yang telah mati. Joan pun terus berusaha menjelaskan bahwa Isabella benar-benar tak terlibat dalam semua kenyataan ini, dan bahkan ia juga menegaskan bahwa kekerasan tak akan pernah menghilangkan penderitaan. Hingga Elena mulai tersentuh dengan apa yang Joan sampaikan. Dan I feel it. Child. dengan kematian Elena, Joan langsung mengumpulkan semua prajurit untuk menegaskan kepada mereka bahwa mulai detik ini Nifer dan Katalunya hidup saling berdampingan. Tak ada lagi dendam di antara mereka. Siapa sangka para prajurit menyetujui hal itu, karena selain Joan merupakan keturunan sah dari pendiri Nifer, para prajurit Katalunya sebenarnya juga sudah muak dengan kepemimpinan Elena. Sementara itu, para kesatria Templar pun terlihat begitu bersemangat melihat Landry datang membawa cawan suci lambang kejayaan di tangannya. Landry yang tak mau cawan suci dalam bahaya pun mulai membawanya pergi ke tempat yang lebih aman sembari memberitahu Draper atas pengkhianatan yang Gwen lakukan. Hingga perbincangan mereka pun kembali terpecah ketika Pierce datang memberitahu Landry atas perbuatan Parsifal yang membawa Roland pergi. Mengetahui hal itu, Landry pun langsung mengutus pasukan berkuda untuk mencari keberadaan mereka, yang padahal kita semua tahu bahwa Pierce telah membunuhnya.
Hingga setelah beberapa waktu berlalu, Rashid yang mendengar keberhasilan Landry mendapatkan cawan suci datang untuk turut serta menjaga benda suci ini. Seketika Landry pun membawanya pergi ke sebuah ruangan agar para Templar tak mengetahui bahwa mereka saling mengenal karena Paus Bonifacius akan segera datang dan membawanya kembali ke Roma. Mendengar hal itu, Mbak Siti pun meminta Landry mengikuti perkataan Rashid dan membawanya pergi ke tempat persembunyian yang telah Godfrey siapkan, karena jika cawan suci jatuh di tangan yang salah akan memicu perang salib yang akan menimbulkan banyak kehancuran. Namun lagi-lagi Landry meminta mereka untuk diam hingga Pierre datang memberitahu sang paus telah tiba, yang tentu saja membuat perbincangan ini harus diakhiri begitu saja. Dengan cepat Landry pun menyambut kedatangan Paus Bonifacius untuk menunjukkan cawan suci dan menawarkan keamanan untuk membawanya. Namun sang paus menolak tawaran itu sehingga Landry menanyakan apa yang akan terjadi setelah ini. Seketika sang paus menegaskan bahwa dengan adanya cawan suci dirinya akan membangun pasukan untuk kembali merebut tanah suci. Tentu saja perkataan itu membuat Landry teringat dengan perkataan Mbak Siti dan mulai merasa ragu karena dirinya tak mau lagi melihat orang-orang mati di medan pertempuran seperti pertempuran-pertempuran sebelumnya. Namun sang paus memintanya untuk tetap tenang karena cawan suci akan menyatukan seluruh Eropa, membentuk tentara Tuhan. Hingga di saat Paus Bonifacius beranjak pergi, dirinya mulai menyadari sesuatu di sana. Dengan itu, ia pun bergegas menemui Draper dan kesatria Templar lainnya untuk menahan Paus Bonifacius agar tak pergi meninggalkan bait ini. Karena asal kalian tahu, Landry sudah menyadari bahwa Roland utusan dari sang paus untuk membunuh Godfrey demi mendapatkan cawan suci. Landry pun sangat marah dan memintanya untuk segera menyerah. Namun Paus Bonifacius benar-benar menolak dengan alasan demi kebaikan bersama, sehingga Landry mulai mengangkat senjatanya di sana. Di tengah-tengah ketegangan ini, Paus Bonifacius pun segera melarikan diri dengan Landry yang terus berusaha mengejarnya. Hingga siapa sangka pada saat itu dirinya mulai sadar bahwa Pierce juga mengkhianatinya. Tentu saja Landry sangat marah, namun Mbak Siti mengingatkan bahwa mereka benar-benar kalah jumlah, sehingga ia harus bersabar agar tak mati sia-sia. Mengingat situasi semakin mendesak, Landry dan lainnya pun menyusun rencana untuk melakukan perlawanan, di mana mereka mulai membiarkan beberapa prajurit masuk dan langsung membantainya di sana. Namun sialnya Rashid harus terhunus tajamnya pedang sehingga Draper harus segera melakukan pengobatan untuknya. Bersamaan dengan itu, Denogaret yang telah mengetahui Landry mendapatkan cawan suci pun memberanikan diri kembali ke istana untuk memberitahu Philip, dan bahkan dirinya juga menjelaskan kecurigaannya atas kehamilan Joan. Philip pun sempat terdiam dan menyuruhnya pergi karena dirinya masih benar-benar marah atas perilakunya selama ini. Namun tak berselang lama dari itu, Philip kembali datang untuk menemui Denogaret dengan membawa sekotak emas untuk menyewa prajurit bayaran jika apa yang Denogaret katakan memang terbukti benar. Kini di tengah-tengah ketegangan ini, bom asap beracun pun mulai berdatangan sehingga mereka harus segera kembali melakukan perlawanan. Wait! Ready! Dengan banyaknya prajurit yang datang, mereka benar-benar terdesak dan bahkan Rashid juga harus terbunuh ketika berusaha melawan. Hingga siapa sangka para pasukan cahaya mulai datang membantu mereka, dan betapa terkejutnya Landry ketika mengetahui bahwa Tancred masih hidup di sana. Master. Knightfall Season 1 episode 9. Dengan banyaknya prajurit Templar yang gugur, Landry pun mengumpulkan semua anggotanya bahwa dirinya akan menyatakan perlawanan secara terbuka. Tentu banyak perselisihan atas keputusan ini sehingga Landry memberi waktu mereka untuk berpikir apakah mereka semua benar-benar bersedia ikut serta bersamanya. Di sela-sela situasi menegangkan ini,
Landry yang masih merasa penasaran dengan ambisi para pasukan cahaya melindungi cawan suci pun mulai mencari tahu apa sebenarnya alasan mereka. Tancred pun menjelaskan bahwa pasukan cahaya ingin menjaga kedamaian dunia dan menjaga sebuah rahasia dari cawan suci karena benda itu telah berumur jauh lebih tua dari yang kita bayangkan, sehingga ada arti yang lebih penting dari yang kita pikirkan selama ini. Hingga Draper pun datang untuk memberitahu bahwa Paus telah melaporkan Landry kepada Master Agung Demolay atau ketua pusat para Templar, sehingga telah dikeluarkan surat penangkapan untuknya. Mendengar hal itu, Landry pun mulai mengajak mereka pergi ke sebuah ruangan untuk kembali melantik Tancred sebagai kesatria Templar karena mereka akan berjuang sampai titik darah penghabisan sebagai saudara. Mbak Siti yang mengetahui hal itu meminta Landry berpikir ulang untuk semua ini, namun keputusannya sudah final sehingga dirinya beranjak keluar untuk menemui para kesatria Templar yang sudah siap ready untuk memulai perlawanan. Dan Master, we ride against... By the grace of God! Sedangkan Joan yang telah menyelesaikan permasalahannya di Nefer pun kembali ke istana, di mana setibanya di sana Philip menyambutnya dengan sangat baik. Seperti ada yang aneh. Namun lain dari hal itu, sepertinya ia sudah sadar bahwa ada sesuatu yang tengah Joan sembunyikan darinya. Maka dari itu ia pun beranjak pergi menemui Isabella untuk memintanya bersiap karena mereka harus segera pergi meninggalkan tempat ini. Seiring berjalannya waktu, Landry dan pasukannya pun tiba di kastil pusat Templar, sehingga dirinya langsung bergegas menemui Master Agung untuk menyampaikan apa yang telah terjadi sebenarnya. Sebelumnya, Landry mulai membuka suara. Master Agung pun menanyakan bagaimana bisa Landry berniat melawan Paus seperti ini. Dengan itu ia menegaskan bahwa Paus Bonifacius sangat gila kekuasaan karena telah mengutus seseorang membunuh Godfrey untuk mendapatkan cawan suci agar semua wilayah Eropa tunduk dengan kepemimpinannya. Master Agung pun merasa semua itu wajar terjadi dan dirinya berharap Landry menarik semua tuduhan karena jika terus seperti ini dirinya akan dihukum sesuai ketepatan yang berlaku. Namun dengan tegas Landry mengatakan bahwa dirinya akan tetap berusaha merebut kembali cawan suci agar hal yang lebih buruk tidak terjadi. Hingga tiba-tiba Paus Bonifacius keluar dari persembunyian datang menemuinya di sana. Dengan keberadaan Paus di tempat ini, Landry tak lantas menyerah dan segera memberitahu Tancred bahwa dirinya sangat yakin bahwa cawan suci juga berada di tempat ini. Maka dari itu Landry akan tetap menyatakan perlawanan dan dirinya sangat berharap Tancred dapat memanfaatkan waktu persidangan untuk menemukannya. Hingga para penjaga pun datang memecah perbincangan mereka dan Landry tak bisa berkutik lagi selain pasrah menjalani persidangan. Benar saja, di saat persidangan ini berlangsung, Landry langsung dituduh atas 5 dari 9 kejahatan besar, yaitu menyakiti saudara karena murka, persekongkolan dengan pasukan cahaya, menyerang sesama kaum dengan benda tajam, menuduh saudara lain melakukan kejahatan, dan menghancurkan segel Master. Mendengar semua dakwaan itu, Landry langsung menjelaskan bahwa setelah kematian Godfrey, dirinya ditugaskan untuk mencari cawan suci, dan semua itu ia lakukan demi menyelesaikan misi. Para kesatria Templar pun sangat terkejut mendengar pengakuan ini, namun Landry segera menegaskan bahwa Paus Bonifacius lebih kejam darinya karena telah menyuruh seseorang untuk membunuh Godfrey, sang Master Templar Paris sebelumnya. Paus Bonifacius juga tak menyangkal karena semua itu ia lakukan karena Godfrey telah membangun persekutuan dengan para pasukan cahaya yang mungkin saja hal itu menjadi salah satu penyebab terrebutnya Tanah Suci 15 tahun yang lalu. Bahkan pada kesempatan kali ini sang Paus juga memanggil saksi lain untuk memberatkan posisi Landry yang ternyata Gwen datang memberi kesaksian bahwa Landry pernah bercerita atas hubungannya dengan seseorang wanita bersuami yang kini tengah mengandung benih darinya. Seketika suasana pun semakin tegang karena apa yang Gwen sampaikan merupakan pantangan terbesar bagi seluruh kesatria Templar. Namun meskipun begitu, Landry tetap mengakuinya karena sebagai laki-laki dirinya siap mempertanggungjawabkan apa yang telah ia perbuat. Sehingga Master Agung langsung menyatakan bahwa Landry resmi bersalah dan akan segera mendapatkan hukuman seperti apa yang telah ditetapkan. Di tengah-tengah ketegangan itu, Tancred pun mulai melakukan pergerakan seperti apa yang Landry inginkan, di mana dirinya terus mencari keberadaan cawan suci dan menikam satu persatu penjaga di sana. Hingga tiba-tiba pembunuh bayaran Denogaret datang menyerang, sehingga pertarungan tak dapat dihindarkan lagi. Your Brotherhood of Light? You fight like one. Tancred pun melawan dengan semangat yang membara. Namun wanita itu terlalu gesit irit seperti Supra bapak sehingga berhasil mengambil cawan suci dan melarikan diri.
Sementara itu di istana, prajurit pun mulai datang mendekati Joan untuk membawanya turut serta dalam pesta yang tengah berlangsung, di mana Philip mengajaknya berdansa bersama para petinggi lainnya hingga ia mulai membahas kedekatan mereka dengan Landry. Bahkan di sana, Philip juga membawa Sophie, si pelayan setia, datang mendekat untuk menceritakan semua kebohongan yang Joan sembunyikan. Joan yang tega melihat Sophie kesakitan pun membenarkan semua perkataan Philip, yang tentu saja hal itu membuatnya sangat marah, sampai akhirnya ia meminta para penjaga untuk menjauhkan Joan dari Isabella. Dan kini setelah persidangan menyimpulkan sebuah keputusan, Paus Bonifacius pun memimpin langsung pengeksekusian Landry. Namun perhatian mereka terpecah ketika salah satu prajurit datang memberitahu ada seorang wanita yang ingin menyampaikan sesuatu terhadapnya, di mana Mbak Siti datang untuk memberitahu bahwa wanita yang Landry hamili adalah Joan, Ratu Prancis. Dan tak lupa ia juga memberitahu bahwa ada hal besar menyangkut cawan suci yang belum Paus Bonifacius sadari. Entah informasi detail apa yang Mbak Siti sampaikan, namun pertemuan itu membuat sang paus berubah pikiran dan berniat untuk membebaskan Landry dari hukuman. Namun perhatiannya kembali terpecah ketika penjaga datang memberitahu bahwa cawan suci telah hilang, sehingga sang paus langsung meminta mereka semua untuk melakukan pencarian. Dan Am I suffering? Knifeval Season 1 episode 10. Landry pun terlihat meringis menahan rasa sakit sehingga Draper segera mengambil tindakan untuk menanganinya di sana. Melihat Landry yang sudah mulai membaik, Paus Bonifacius pun datang meminta maaf dan sangat berharap Landry dapat segera pulih untuk memulai pertualangan yang baru. Karena ternyata saat ini Denogaret sudah kembali ke istana dan dirinya sangat yakin bahwa pria itu akan mempengaruhi Raja Philip dengan cawan suci. Landry pun merasa heran, apa hubungannya dengan Denogaret dengan cawan suci bro? Untuk itu Paus Bonifacius menjelaskan bahwa Denogaret mengetahui tujuannya yang ingin menyatukan seluruh Eropa di bawah naungan satu Tuhan, dan ia sangat tidak menyukainya. Oh alah, saya baru paham mengapa Denogaret berambisi menjodohkan Isabella dengan pangeran Inggris, yaitu mencari dukungan sebagai persiapan untuk menggagalkan rencana Paus yang ingin menyatukan Eropa dari segala sudut pandang. Meski dengan semua penjelasan yang disampaikan, Landry sempat menolak setelah perlakuan yang ia terima. Namun dengan tegas sang Paus mengatakan bahwa Landry harus melakukannya karena seorang wanita yang mengaku sebagai ibu Landry datang memberitahu pencerahan baru. Dan benar saja, kini Denogaret telah berhasil mendapatkan cawan suci dan memberikannya kepada Raja Philip sebelum memulai rencana selanjutnya. Philip yang tak mau semua rakyatnya mengetahui bangkai dalam keluarganya pun kembali mendekati Joan untuk memperbaiki hubungan dan akan menjadikan bayi dalam kandungannya sebagai calon penerus tahta. Namun Joan benar-benar ingin mengakhiri semua ini sehingga Philip pun pergi meninggalkannya dengan amarah yang membara dan segera meminta Denogaret untuk menyerang Landry di luar istana karena diam-diam mereka juga telah mengirimkan mata-mata untuknya. Joan yang mendengar hal itu pun langsung datang mendekati Philip untuk memperbaiki hubungan mereka agar penyerangan tidak benar-benar terjadi. Namun semua sudah terlambat dan bahkan Philip juga menegaskan bahwa dengan cawan suci yang ada dirinya dapat berbuat apapun. Mendengar hal itu Joan tak tahu harus berbuat apa lagi hingga pada akhirnya ia nekat melumpuhkan Philip untuk mengambil cawan suci, bergegas pergi melarikan diri. Di tengah perjalanan, Landry masih merasa bingung dengan Paus Bonifacius yang melepaskannya begitu saja. Untuk itu Tancred pun mengatakan bahwa di saat dirinya diangkat sebagai pasukan cahaya, ada sebuah rahasia penting yang tak boleh dibicarakan. Dan yang pastinya, Landry tak boleh menyerahkan cawan suci kepada sang Paus lagi jika telah berhasil mendapatkannya kembali. Karena lain dari semua teka-teki ini, kita harus ingat bahwa pasukan 9 mendirikan organisasi kesatria Templar untuk melindungi para peziarah ke Yerusalem, bukan perang mengatasnamakan agama memerangi agama lain. Mendengar hal itu, semangat Landry pun kembali bangkit dan mengajak semua anggotanya untuk melanjutkan perjalanan. Hingga tiba-tiba Joan datang mengejutkan mereka di sana. Joan yang tak mau membuang-buang waktu lagi pun langsung memberitahu Landry bahwa Philip sudah mengetahui semuanya dan kini tengah mengirim pasukan bayaran untuk membunuhnya. Bahkan belum selesai dengan perkataan itu, seekor kuda muncul dari dalam hutan membawa 2 anggotanya yang sudah tewas, sehingga Landry sadar bahwa penyerangan akan segera terjadi.
Untuk itu ia pun langsung meminta Draper membawa Joan pergi ke tempat yang lebih aman sembari memulihkan keadaannya. Sementara Landry sendiri akan memimpin pasukan untuk menghadapi penyerangan ini. Dengan tegas Landry pun terus menyemangati pasukannya untuk berjuang sampai titik darah penghabisan, hingga para tentara bayaran pun benar-benar keluar dari dalam hutan dan bahkan dipimpin Gwen secara langsung. Sehingga pertempuran benar-benar tak dapat dihindarkan lagi. Dan lihatlah bro betapa serunya. Thought you were dead, brother! Give it up! You're right! You should have killed me when you had to. Namun siapa sangka hal itu malah membuatnya terkurung dan digiring masuk ke dalam hutan untuk menemui Pangeran Philip yang telah menanti kedatangannya. Melihat keberadaan Landry, Philip pun menyampaikan bagaimana kekecewaannya saat ini. Bagaimana bisa orang yang paling saya percaya mengentu bojoku neng buriku. Ansep enggak tuh? Mendengar hal itu, Landry pun tak bisa berbuat apa-apa lagi selain berusaha melawan Philip yang berusaha membunuhnya di sana. She's here, isn't she? Go. Let her go. Don't know me. Do you? Sementara itu ternyata keadaan Joan juga semakin memburuk dan Draper harus melakukan penanganan ekstra untuknya. Hingga salah satu kesatria Templar pun datang memberitahu situasi saat ini sehingga Joan beranjak pergi menyelamatkan Landry tanpa memikirkan keadaannya sendiri. Setibanya di sana, Joan pun benar-benar sedih melihat keadaan Landry yang sudah lemah, tak berdaya, tak bisa berbuat apa-apa lagi. Dengan penuh memelas, Joan terus memohon agar Philip menghentikan semua ini. Namun siapa sangka perkataan itu malah membuatnya semakin marah dan tak segan-segan lagi menghunuskan pisau kecilnya ke perut. Bahkan saat ini para kesatria Templar juga sangat terpuruk menerima serangan yang terus dilayangkan, hingga siapa sangka Master Agung datang tepat waktu untuk membantu mereka di sana. What do we do? You changed your mind then? Melihat keadaan Joan yang semakin memburuk, Draper pun berusaha melakukan penanganan untuk menyelamatkannya. Namun, luka begitu parah, menembus jantung secara langsung sehingga tak ada harapan lagi untuk mereka. Di tengah-tengah rasa sakit ini, Joan sempat mengatakan bahwa dirinya berniat mengajak Landry pergi ke Never untuk memulai kehidupan yang baru. Landry pun benar-benar sedih dan sangat menyesal, hanya fokus dengan cawan suci tanpa memperhatikan wanita yang tengah mengandung buah hatinya selama ini. Siapa sangka hal itu membuatnya kembali teringat dengan cawan suci, dan Landry meminta Joan meminum air dari cawan suci yang konon katanya mampu menghidupkan orang mati dan menyembuhkan orang sakit. Setelah air dari cawan suci diminum, ia berharap keajaiban akan terjadi. Namun sayang seribu sayang, Joan benar-benar tak dapat bertahan dan membuat Landry sangat bersedih di sana. Hingga tiba-tiba ia merasakan pergerakan buah hatinya. Sadar akan hal itu, Draper pun langsung berusaha untuk mengeluarkannya, dan inilah keajaiban yang benar-benar dapat dilihat secara langsung. It's a gift. Air cawan suci memang tidak menyembuhkan Joan dari lukanya, namun ternyata berhasil membuat Landry Junior bertahan dalam perut ibunya yang telah mati.
Di akhir season 1 mereka pun memakamkan Joan dengan baik sebagai penghormatan terakhir, dan tak lupa Landry mengakui bahwa dirinya bersalah melanggar larangan kesatria Templar mencintai seorang wanita. Namun meski begitu ia tak merasa menyesal karena rasa cintanya terhadap Joan benar-benar besar. Dan ada satu scene yang mungkin sedikit terlewatkan, di mana salah satu kesatria Templar mencungkil bagian bawah cawan suci dan menemukan sebuah gulungan surat yang entah itu tulisannya apa. Yang pastinya ini akan menjadi fokus pada season 2. Apa tulisan itu dan apa dibalik rahasia cawan suci? Oke lah, Knightfall season 1 pun selesai. Dari sekian banyaknya intrik politik dan tujuan utama film ini tentang merebut kembali wilayah tanah suci dan merebutkan cawan suci, saya malah benar-benar terfokus sama kisah cintanya Landry dan Joan sih. Kisah cinta nih nyalai aturan tapi nggak iso disalahke. Piye ya, rumit juga sih. Tapi meskipun sad ending, setidaknya ada buah hati yang dapat membuat Landry merasa lebih bersemangat untuk melanjutkan perjuangan selanjutnya. Jadi cukup sekian perjumpaan kita dalam video kali ini. Semoga kalian selalu menikmati apa yang kami suguhkan, walaupun sederhana tapi ini bermakna karena disajikan dengan penuh cinta dan penuh perasaan. Wis.